Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Afdil dengan BP 20103 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian tahanan isolasi kabel listrik. Pengujian tahanan isolasi kabel listrik adalah prosedur penting yang dilakukan untuk menilai integritas isolasi kabel dan memastikan keselamatan instalasi listrik. Pengujian ini membantu mengidentifikasi potensi risiko kebocoran arus listrik yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan, kebakaran, atau sengatan listrik. Selanjutnya, pentingnya pengujian tahanan isolasi. Pertama-tama, mencegah kebocoran arus. Pengujian ini membantu mengidentifikasi kerusakan pada isolasi kabel yang dapat menyebabkan kebocoran arus listrik dan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik atau bahkan kebakaran. Kedua, menjamin keselamatan. Pengujian ini penting untuk memastikan keselamatan pekerja dan pengguna listrik dengan mendeteksi potensi risiko sengatan listrik. 3. Memperpanjang umur kabel. Dengan mendeteksi masalah isolasi sejak dini, pengujian ini dapat membantu memperpanjang umur kabel dan mengurangi biaya perbaikan atau penggantian. 4. Memenuhi standar. Pengujian ini diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan dan pengaturan yang berlaku, memastikan bahwa instalasi listrik memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dasar-dasar teori tahanan isolasi. Konsep tahanan. Tahanan isolasi mengukur kemampuan isolasi kabel untuk menahan aliran arus listrik. Semakin tinggi tahanan isolasi, semakin baik kemampuannya untuk mencegah aliran arus. Pengaruh faktor. Tahanan isolasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi lingkungan, usia kabel, dan jenis isolasi yang digunakan. Satuan pengukurannya ialah dalam satuan megaohm atau gigaohm. Selanjutnya, prosedur pengujian tahanan isolasi. 1. Persiapan. Pastikan kabel dalam kondisi aman dan terputus dari sumber listrik. Periksa peralatan pengujian dan pastikan berfungsi dengan baik. 2. Pemilihan metode. Pilih metode pengujian yang sesuai dengan jenis kabel dan persyaratan yang ditetapkan. Metode pengujian yang umum digunakan adalah metode pengujian tegangan tinggi. 3. Pengujian. Hubungkan kabel ke peralatan pengujian dan terapkan tegangan uji yang sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Pengukuran. Ukur nilai tahanan isolasi menggunakan peralatan pengujian, catat nilai yang diperoleh, dan bandingkan dengan standar yang berlaku. 5. Evaluasi. Hasil pengujian dan tentukan apa kabel memenuhi persyaratan standar keselamatan. Jika nilai tahanan isolasi di bawah standar, lakukan tindakan korektif yang diperlukan. Lalu, peralatan yang digunakan dalam pengujian, pertama ada Megger. Megger ialah alat pengukur tahanan isolasi yang menghasilkan tegangan tinggi untuk menguji kabel. Kedua, tester isolasi digital, alat yang mengukur tahanan isolasi secara digital dengan kemampuan menyimpan dan menampilkan hasil pengujian. 3. Kabel uji. Kabel yang digunakan untuk menghubungkan alat pengujian ke kabel yang akan diuji. Dan 4 adalah alat pelindung diri. Peralatan pelindung diri seperti sarung tangan, isolasi, dan sepatu keselamatan diperlukan untuk memastikan keselamatan selama pengujian. Selanjutnya, interpretasi hasil pengujian tahanan isolasi. 1. Nilai tahanan. Nilai tahanan isolasi yang diperoleh dari pengujian dibandingkan dengan nilai standar yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi. Jika nilai tahanan isolasi melebihi standar, maka isolasi kabel dianggap baik. Dan jika di bawah standar, maka isolasi kabel dianggap bermasalah. 3. Identifikasi masalah. Jika ditemukan masalah, perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan penyebab masalah dan tindakan korektif yang diperlukan. Kesimpulannya ialah pengujian tahanan isolasi kabel listrik adalah prosedur penting untuk memastikan keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan. Dengan melakukan pengujian secara berkala, dapat mencegah potensi masalah yang dapat menyebabkan kerusakan, kebakaran, atau sengatan listrik. Rekomendasi untuk memastikan kelancaran pengujian adalah dengan menggunakan peralatan pengujian yang tepat, mengikuti prosedur pengujian yang benar, dan mencatat hasil pengujian secara detail. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kata yang salah dan yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.